Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Iftinan Duratul Hikmah dengan NIM 231080201114. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku dan motivasi karyawan. Perilaku karyawan yaitu pola tindakan yang dilakukan anggota suatu organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi. Bentuk perilaku karyawan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah perilaku kinerja, yang kedua adalah kewarganegaraan organisasi, dan yang ketiga adalah perilaku kontraproduktif. Perilaku kontraproduktif tadi itu misalnya adalah pencurian, sabotase, pelecehan diskriminatif, agresi dan kekerasan di tempat kerja. Kemudian ada perbedaan individu antar karyawan. Atribut pribadi yang berbeda antara satu orang dengan orang lain itu terdapat dalam fisik, ada dalam psikologis, dan dalam emosional. Kemudian ada kontrak psikologis. Ini keseluruhan ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi mengenai apa yang akan dikontribusikan oleh karyawan kepada organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi sebagai imbalan. Ini ada kontribusi dari individu, meliputi usaha, kemampuan, kesetiaan, keterampilan, waktu, dan kompetensi. Sedangkan bujukan dari organisasi ini mencakup membayar, manfaat, keamanan kerja, status, peluang promosi, dan peluang karir. Kemudian ada person job fit atau kesesuaian orang pekerja. Ini sejauh mana kontribusi seseorang dan imbalan yang diberikan organisasi cocok satu sama lain. Kemudian kesesuaian orang dengan pekerjaan yang baik dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan sikap yang lebih positif. Sedangkan kesesuaian orang dengan pekerjaan yang buruk dapat memiliki fisik yang sebaliknya, efek sebaliknya. Kemudian ini ada motivasi, yaitu kumpulan alasan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Ini ada 3 pendekatan, yaitu teori klasik, teori pendekatan awal, dan teori motivasi kontemporer. Teori klasik yaitu teori yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi karena uang semata. Kemudian dalam teori klasik ini ada manajemen ilmiah, di mana menganalisis pekerjaan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membuat barang lebih murah, menciptakan keuntungan yang lebih tinggi, dan memungkinkan perusahaan untuk membayar lebih baik dan memotivasi para pekerjanya. Kemudian ada teori perilaku awal. Ini terdapat studi Hawthorne yang tujuan awalnya adalah untuk menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik dan lingkungan pekerja atau produktivitas. Efek dari Hawthorne ini adalah produktivitas pekerja meningkat sebagai tanggapan atas tindakan manajemen apa yang ditafsirkan oleh pekerja sebagai perhatian khusus. Kemudian ada teori motivasi kontemporer. Ini ada 2 teori. Yang pertama adalah teori ekspektansi. Ini maksudnya adalah orang-orang itu termotivasi bekerja untuk memperoleh penghargaan yang mereka inginkan dan bisa mereka dapatkan. Kemudian teori yang kedua adalah teori keadilan, di mana orang-orang mengevaluasi perlakuan organisasi terhadap mereka dan membandingkan dengan perlakuan yang diterima orang lain. Kemudian ada strategi meningkatkan motivasi. Ini program yang sering digunakan untuk membuat pekerjaan lebih menarik dan bermanfaat. Ini ada beberapa hal, yaitu ada modifikasi perilaku, ada menggunakan tujuan untuk memotivasi perilaku, ada manajemen partisipatif dan pemberdayaan, struktur tim, ada pengayaan pekerjaan dan desain ulang pekerjaan, dan ada jadwal kerja yang dimodifikasi. Kemudian
Kemudian ada modifikasi perilaku. Ini terdapat dua macam, yaitu hukuman dan penguatan positif. Hukuman itu ketika konsekuensi negatif melekat langsung pada perilaku yang tidak diinginkan. Sedangkan penguatan positif itu ketika imbalan dikaitkan langsung dengan kinerja. Kemudian manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Ini meningkatkan kepuasan kerja dengan mendorong partisipasi. Kemudian manajemen tim menunjukkan tren yang meningkat. Misalnya dalam organisasi yang lebih kecil dan lebih fleksibel, membuat keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian ada pengayaan dan desain ulang pekerjaan. Ini pengayaan pekerjaan itu maksudnya adalah menambahkan satu atau lebih faktor motivasi ke aktivitas pekerjaan, seperti meningkatkan tanggung jawab atau pengakuan. Kemudian desain ulang pekerjaan itu merancang kesesuaian yang lebih baik antara pekerja dan pekerjaan mereka. Ini mencakup menggabungkan tugas, membentuk kelompok kerja, dan membangun hubungan klien. Kemudian jadwal kerja yang dimodifikasi. Ini ada program berbagai pekerjaan, ada strategi tempat kerja alternatif, dan telekommuting. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.